Pernah nggak sih kalian ngebayangin teka-teki raksasa di balik fasilitas komputasi segede Google Data Center? Coba bayangin lalu lintas data yang luar biasa padatnya. Ada miliaran informasi yang warawiri setiap detiknya tanpa ada satupun yang tabrakan atau bikin macet. Rahasianya itu ternyata bukan cuma di seberapa canggih prosesornya loh, tapi justru pada arsitektur luar biasa yang ngejahit mereka semua jadi satu kesatuan. Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan soal arsitektur komputasi paralel dan ngeliat langsung gimana struktur jaringan itu secara absolut mendikte performa sebuah sistem. Ini tuh fondasi dari segalanya, mulai dari pencarian Google yang instan itu sampai ke pelatihan model AI tingkat dewa. Yuk, kita intip bareng-bareng apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Nah, rute perjalanan kita kali ini udah terstruktur nih. Kita bakal mulai dari aturan dasar kenapa sistem paralel itu mutlak harus ngobrol satu sama lain, lalu bahas soal latensi dan bandwidth, terus ngelihat evolusi topologi, ngebongkar rahasia superkomputer modern, dan ditutup dengan ngebahas model komunikasinya. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Kenapa sistem paralel ini harus banget berkomunikasi dan melakukan sinkronisasi? Gini, biar sistem paralel ini bisa benar-benar jalan, ribuan prosesor itu mutlak wajib hukumnya buat bertukar data secara sinkron. Dan disinilah konsep topologi masuk. Topologi itu bukan cuma gambar diagram kabel nyambung sana-sini ya. Ini tuh cetak biru jalan rayanya data. Dia yang nentuin seberapa cepat transfer terjadi, seberapa gampang sistemnya digedein, dan seberapa tahan banting jaringan ini kalau tiba-tiba ada komponen yang mati. Lanjut ke bagian kedua. Kita ngomongin dua batas kecepatan fisik di jaringan ini, latensi dan bandwidth. Sama banget kayak jalan raya sungguhan. Jaringan itu punya limit. Latensi itu ibarat waktu tempuh absolut dari titik A ke titik B. Makin kecil angkanya, kayak naik mobil sport ngebut, makin gesit eksekusinya. Nah, kalau bandwidth, itu lebar jalan tolnya. Seberapa banyak sih data yang bisa dijejelin barengan dalam satu detik? Bisa 10, bisa 100 gigabit. Dalam dunia komputasi tingkat tinggi, punya bandwidth raksasa tuh nggak ada gunanya sama sekali kalau latensinya lelet. Dua-duanya harus seimbang dan sempurna. Masuk ke bagian ketiga, evolusi topologi. Kita bakal lihat gimana bentuk jaringan ini berevolusi dari yang paling simpel. Di masa awal komputasi, opsi desain kita itu terbatas banget. Ada topologi bus yang maksa semua komputer ngantri di satu jalur utama. Murah sih, tapi coba bayangin kalau nodenya ditambah. Langsung macet total pastinya. Terus ada topologi ring yang bentuknya melingkar, kelihatan rapi, tapi punya satu kelemahan fatal. Kalau satu noda aja mati, boom, seluruh jaringan langsung lumpuh total. Nggak banget kan? Buat ngakalin masalah itu, desainnya dibikin lebih hierarkis dan kompleks. Muncul deh topologi star yang terpusat di satu hub. Gampang diurus, tapi kalau tengahnya jebol, ya kelar urusannya. Makanya lahir mesh, di mana tiap node itu nyambung ke banyak node lain. Ini ngebut banget dan super tahan banding. Tapi, ya ampun, bayangin aja ruwetnya kabel dan biayanya. Sementara itu, topologi tree atau pohon sebenarnya bagus banget buat hierarki. Cuma sayangnya, titik paling atas tuh sering banget kewalahan nanganin luapan data. Nah, evolusi ini membuktikan satu hal penting. Bentuk-bentuk dasar tadi itu nggak sanggup ngelayanin skala raksasa. Entah itu gampang rusak, atau skalabilitasnya mentok. Kebutuhan yang super mendesak akan sistem yang tahan banting dan bisa digedein tanpa batas inilah yang akhirnya maksa para insinyur buat nyiptain arsitektur kelas berat, topologi fat tree, dan hypercube. Dan itu bawa kita ke klimaks pembahasan di bagian keempat, rahasia superkomputer dan arsitektur skala masif. Masih ingat masalah macet di bagian atas topologi tree yang tadi kita bahas? Topologi fat tree nyelesain ini dengan jenius banget. Dia memperlebar kapasitas bandwidth secara bertahap, makin tinggi kita naik di cabang jaringannya. Jadi nggak ada lagi ceritanya node induk itu tercekik data. Di sisi lain, hypercube ini mainannya dimensi matematika buat mastiin setiap node selalu punya rute terpendek ke node manapun. Hasilnya, latensi berhasil ditekan sampai ke titik absolut paling rendah. Bukti nyatanya bisa langsung kalian temukan di fasilitas gila-gilaan kayak Google Data Center. Mereka itu ngebangun tulang punggung sistemnya pakai variasi dari fat tree yang super ngebut. Arsitektur inilah yang memungkinkan ribuan mesin berkolaborasi ngelatih AI raksasa atau ngeproses jutaan pencarian tiap detik tanpa pernah ngalamin yang namanya tabrakan paket data, bener-bener mulus. Sekarang kita geser ke bagian kelima, kita bakal ngintip dari sisi softwarenya. Shared memory lawan message passing. Hardware sekeren apapun nggak bakal ada artinya tanpa software yang tahu cara makainya. Ada dua model utama di sini. Pertama, shared memory, di mana prosesor-prosesor ini ngakses satu kolam memori yang sama. Cepet banget sih, tapi ibarat ribuan orang rebutan ngambil air di satu sumur, skalanya terbatas.
Nah, yang kedua itu message passing. Di sini tiap prosesor punya memori sendiri dan mereka saling lempar-lemparan paket data. Meskipun lebih rumit, model inilah kunci utamanya kalau mau sistem yang bisa diskalakan tanpa batas. Malah ya, superkomputer modern tuh sering ngawinin keduanya jadi model hibrida biar performanya makin buas. Di dalam model message passing ini, cara mereka interaksi juga kebagi dua. Ada yang namanya point-to-point. Ini kalau satu proses, ngobrol eksklusif cuma sama satu proses lain ya, layaknya kita lagi bisik-bisik sama teman. Satunya lagi, komunikasi kolektif, di mana satu node langsung nyarin data ke seluruh jaringan sekaligus, persis kayak ngasih pengumuman pakai pengeras suara. Urusan waktu atau timing ngirim pesannya juga krusial banget loh. Komunikasi sinkron itu maksa si pengirim berhenti dulu buat nunggu konfirmasi dari penerima, kayak kita lagi nelpon lah. Sedangkan yang asinkron, itu kerjanya kayak ngirim email. Sistem langsung nembakin data, dan seketika beralih ngerjain tugas lain. Dalam arsitektur skala masif, komunikasi asinkron ini hukumnya wajib, biar nggak ada tuh ceritanya prosesor mahal nganggur cuma karena nungguin balesan. Coba kita rangkum gambaran besarnya. Bentuk fisik dari topologi jaringan tuh jelas, bukan cuma sekedar detail teknis pinggiran. Dia itu mendikte setiap detak nadi performa sistem. Dia yang ngontrol latensinya, nentuin batas throughputnya, dan mastiin sistem bisa bengkak sampai puluhan ribu node. Tanpa topologi sekuat Fat-Tree atau Hypercube tadi, investasi triliunan rupiah buat beli prosesor paling canggih bakal hangus sia-sia, tercekik oleh kemacetan di jaringannya sendiri. Mengingat ledakan gila-gilaan dari layanan AI, big data, dan cloud computing saat ini, infrastruktur internet kita itu dituntut buat terus dan terus membesar. Nah, pertanyaannya buat kalian, dengan kebutuhan komputasi yang rasanya nggak pernah ada puasnya ini, inovasi topologi radikal macam apa lagi ya yang harus kita ciptain selanjutnya? Terima kasih udah ngikutin eksplorasi kita kali ini, dan teruslah belajar hal-hal baru.